Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang ulun tuan muliakan, gure-gure ulun Bandung yang hadir, gure kita bersama Tu Bulkaini, kemudian Tuku Wahid, gure ulun tuan Walid Rusli, ketua FPI Tungkudin, kemudian gure kita dari Tastafi Banda Aceh Habib Umar Sanjani, kemudian Ustaz Ridwan dari Dinas Syariah Islam atau mewakili pemerintah Kota Banda Aceh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para santri dan santriwan yang telah berhadir, serta yang kami banggakan, bapak-bapak kami, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengawal pelaksanaan kegiatan hari ini. InsyaAllah hari ini aksi kita damai untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita. Kita bisa melaksanakan, mewujudkan, menunjukkan, merefleksikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah rela manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang penghuni langit gemetar, mereka marah ketika manusia telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh para penduduk dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang kita peringati kelahiran beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun momen kita memperingati maulid kali ini, tahun ini tentu berbeda. Yang pertama karena kondisi Covid-19 ada pembatasan-pembatasan sebagaimana seruan pemerintah. Sebagai rakyat tentu kita harus senantiasa mengikuti seruan pemerintah kita. Atas nama pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh, sebagai wakil sah masyarakat di Banda Aceh, kami secara resmi sudah menyampaikan sikap kami, mengecam keras, mengutuk statement yang disampaikan oleh pemimpin Prancis Emmanuel Macron yang telah menghina Islam, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyampaikan sikap kami kemarin dalam sidang paripurna yang saya pimpin langsung bersama pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh di hadapan Wali Kota Banda Aceh Bapak Haji Abdullah Usman SIAKMM. Kami menyampaikan sikap kami yang sudah beredar di media dan di sosial media. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu sebagai seorang muslim, darah kita mendidih, dan kita tidak akan pernah rela ada orang yang mengolok-olok, menghinakan, menistakan Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu terjadi di negeri kita Indonesia tercinta, tentu akan diproses secara hukum. Sudah banyak kasus yang diproses karena apa? Karena menistakan Islam, menistakan Rasulullah SAW. Mereka diproses secara hukum karena negara kita adalah negara hukum. Tapi hari ini di belahan bumi yang lain, tepatnya di Prancis sana, seorang presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan kebencian yang teramat dalam kepada Islam. Dia merendahkan Islam, mengizinkan surat kabar atau media untuk menerbitkan karikatur yang jelas-jelas dalam agama kita. Tidak boleh siapapun untuk menghina, merendahkan Rasulullah SAW. Takbir! Allahu Akbar! Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam perjalanan sejarah sejak kehidupan Rasulullah SAW, Allah telah menunjukkan bukti contoh bagaimana ketika Abu Jahal bersama abu-abu lainnya
mereka bersepakat untuk membuang kotoran kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang salat di sekitar Ka'bah atau tepatnya di Hijr Ismail. Mereka menuangkan kotoran sehingga membuat sahabat Rasulullah SAW dan putri tercinta Fatimah Az-Zahra merasa sedih. Tapi kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku menyerahkan nasib orang kafir Quraisy kepadamu. Aku menyerahkan nasib orang-orang Quraisy kepadamu." Apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu sekalian, dalam perang Badar, mereka telah menghinakan Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka kemudian dibunamkan, mereka mati dan dilempar dalam perang kepada sumur Badar. Itu juga yang terjadi dengan seorang yang bernama Surakah bin Malik sebelum beliau masuk Islam. Dia terpengaruh dengan janji 100 ekor unta jika bisa membawa Muhammad hidup atau mati. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru dia kemudian membela Rasulullah SAW dan hidayah menghampiri dirinya. Mungkin yang paling pantas tokoh terakhir saya sampaikan adalah Umair bin Wahab, yang diberi gelar sebagai syaitannya kafir Quraisy, yang menjadi orang terdepan menghina Rasulullah SAW, mengajak orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW dalam perang Badar. Apa yang terjadi kemudian? Justru dia mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam, membela Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Emmanuel Macron mengatakan menghinakan Rasulullah SAW. Maka apakah ini kita biarkan? Tidak. Kalau saya katakan Emmanuel Macron, jawab apa? Iblis laknatullah. Ya, yel-yelnya Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Iblis laknatullah. Macron. Iblis laknatullah. Macron. Iblis laknatullah. Emmanuel Macron. Iblis laknatullah. Itu kita berdoa mudah-mudahan karena dia masih hidup, semoga Allah memberikan hidayah. Amin. Hari ini dari depan Masjid Raya Banda Aceh, yang merupakan tempat yang sangat sakral bagi masyarakat Aceh, di Bumo Aceh, Bumo Aulia, di tempat ulama-ulama kita nyo, gure-gure kita nyo Bagandu, Tunku Umar, Tunku Cik Ditiro, Cuk Nyadin, yang tidak rela agamanya dihina. Apakah akan kita biarkan hari ini kalau kemudian ada seorang Macron menginjak-injak harga diri dan marwah Rasulullah SAW? Tentu kita tidak akan rela. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan, kita sebagai bagian masyarakat yang hidup di negara hukum, tentu akan menyalurkan aspirasi kita dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi negara kita. Dalam undang-undang negeri kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Karenanya tentu kita bersyukur di Banda Aceh, semangat solidaritas, kehidupan, kerukunan antar umat beragama itu sangat terjaga, dan ini harus terus kita pelihara, kita jaga. Dan sekali lagi, kami atas nama pimpinan DPRK, kami mewakili masyarakat Banda Aceh, 265.000 masyarakat Aceh. Kami sangat memahami suasana kebatinan, suasana dirasakan oleh masyarakat Aceh, masyarakat Banda Aceh, di tengah kita menggelar peringatan Maulid Nabi yang di tempat kita sampai 100 hari. Kemudian ada orang yang menghinakan, merendahkan, menistakan Rasulullah SAW, maka tentu kita menolaknya, kita mengecamnya, kita mengutuknya. Dan kita meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi negara yang telah menghina negeri kita, menghina Islam dan menghina Rasul yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita benci dengan penghinaan, dan ini menjadi dalil kita nantinya ketika di yaumil mahsyar kelak di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada kita, "Hai urang Banda Aceh, awakah sikap awakah ketika Rasulullah kekasih nun dihina oleh Macron?" Inilah salah satu jawaban kita. Kita niatkan, kita luruskan niat kita bahwa kehadiran kita orangnya adalah untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron.
Immanuel Makran. Takbir. 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 Terima kasih atas segala perhatian dan Tuan menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru-guru bermandum Abi Umar, Walid Rusli, Tubul Kaini, Tungku Wahid, Tungku Din, dari Tungku Ustaz Nur, Ustaz Dirduan dan sebagainya, semua yang tidak mungkin saya sebutkan persatu. InsyaAllah acara kita hari ini berjalan damai. Yang paling penting kita telah menyampaikan pesan bahawa kita masyarakat Aceh menolak, mengutuk penghinaan, penistaan terhadap Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.